Hai guys, balik lagi tentunya bersama aku J di cerita kita tentunya guys ya. Gimana kabar kalian? Semoga aman-aman aja ya. Nah hari ini gue mau bawain cerita dari cerita teman gue yang bernama Rian. Tentunya namanya udah gue samarin ya. Kata Rian, kalau biasanya suster ngesot itu identik sama yang lorong rumah sakit yang bawa obat, di cerita Rian kali ini bakal matain stigma kalian itu. Ternyata sosok perawat yang jalannya menyeret itu bisa ada di mana aja, termasuk di tempat yang kalian anggap paling aman. Oke, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Jangan lupa bagi teman-teman yang udah nonton di episode pertama gue, thank you banget gue ucapin. Walaupun gak banyak-banyak tapi gue gak nyangka ada yang nontonin juga ya. Thank you banget dan kita langsung lanjut ke ceritanya. Sedikit background, Rian ini mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus di Jawa Tengah. Kejadian ini di sekitar tahun di 2018. Waktu itu, Rian lagi pusing-pusingnya mengerjakan skripsi. Dia butuh suasana baru karena kos lamanya itu berisik banget. Banyak mahasiswa baru yang setiap malam main gitar sampai pagi. Rian butuh ketenangan. Akhirnya, Rian muter-muter cari kos dan nemuin salah satu pamflet di tiang listrik. Tulisannya cukup menarik kata Rian, terima kos putra, bangunannya masih baru, bersih, sehat, dan harga mahasiswa. Nama tempatnya Kos Sehat Ibu Lastri. Rian langsung meluncur ke lokasi buat survei. Pas sampai di sana, Rian agak dibuat terkagum-kagum. Bangunannya emang beneran bagus, catnya putih bersih, lantai keramik putih yang glossy banget, halaman yang sangat luas, pagarnya itu tinggi banget kata Rian, sampai dari luar nggak bisa lihat masuk ke dalam. Kesan pertamanya sih ini mewah banget, elegan dan minimalis. Ya, ini kos tuh terlalu bersih, saking bersihnya tuh sampai berasa banget hawa dingin dan sejuknya. Long short story, Rian bertemu sama pemiliknya. Tentunya namanya siapa? Ibu Lastri. Sosok Ibu Lastri ini tipikal ibu-ibu parubaya yang dananannya cukup mencolok ataupun menor. Emas di mana-mana, gelang keroncong yang bunyi kerincing, kalung yang gede segede gaban, cincin di setiap jari-jarinya. Ada 10 jari, 10. Kalau 9 berarti 9 ya. Ibu Lastri bilang, "Di sini aturannya cuma satu, Mas. Harus bersih. Ibu nggak suka yang kotor-kotor. Setiap malam pasti ibu pel lantainya." dan emang bener nih guys, satu rumah itu baunya nyengat banget kata si Rian. Bau karbol tuh pembersih lantai yang mungkin kalau nggak salah gambarnya cemara ya. Dicampur sama bau alkohol medis, persis kayak bau ataupun suasana di rumah sakit atau nggak UGD. Rian mikir, wah ini ibunya udah germafobia nih alias takut kuman katanya. Karena harganya masuk akal dan tempatnya tenang, Rian langsung deal. Dia dapat kamar di lantai paling bawah, paling pojok, sebelahan sama gudang yang digembok rapat dan juga tentunya ditutup ataupun dihalangi dengan meja. Penghuni lain di situ ada 3 orang. Salah satunya tetangga kamar Rian bernama Budi. Anehnya, Budi dan 2 orang lainnya itu tipikal yang cukup pendiam banget katanya. Mukanya agak pucat, matanya cekung kayak orang kurang darah ataupun habis sakit tipes. Rian mikir, wah mereka juga nih kayaknya lagi stres skripsi nih kayak gua. Oke, lanjut lagi di yang cukup jauh, long short story lagi. Di minggu pertama berjalan dengan sangat lancar, nggak ada gangguan ataupun hal-hal mistis yang lainnya. Rian di sini cukup seneng banget karena kosan sepi banget, nggak ada mahasiswa baru juga ataupun sesuatu yang mengganggu. Dia bisa fokus untuk mengerjakan skripsinya. Tapi masuk minggu kedua, teror itu mulai datang. Setiap jam 1 malam, tepat ketika Rian lagi bergadang di depan laptopnya, dia selalu mendengar satu suara dari lorong depan kamarnya. Suaranya aneh, bukan suara langkah kaki yang mungkin bisa dibilang kayak bunyi tapak kaki, tapi suaranya agak berbeda. Tapi suara berat yang kayak seperti diseret, seperti suara seretan koper kayak seret, seret. Awalnya Rian berpikir positif. Oh, mungkin Ibu Lastri lagi ngepel nih malam-malam sesuai dengan katanya yang sebelumnya. Tapi tiba-tiba logika Rian berjalan nih. Ngepel macam apa yang suaranya seberat itu? Itu kayak lagi nyeret karung beras yang basah di lantai keramik. Dan setiap suara itu lewat,
Depan kamar Rian itu tiba-tiba tercium bau karbol yang menyengat itu semakin kuat ketika semakin mendekat. Tapi kayak kecampur sama bau yang lain, kayak bau-bau daging busuk ataupun bau amis, kata Rian. Nah, di sini Rian masih coba cuek. Sampai suatu malam, dia ngobrol sama si Budi, tetangga kamarnya, dan Budi bilang begini. Yan, kalau malam dengar suara seretan, please jangan dibuka pintunya ya. Pura-pura tidur aja, biar obatnya itu gak masuk. Rian bingung dong, obat apaan sih Bud? Budi gak menjawab, dan dia cuma masuk ke kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Setelah itu tidak terdengar suara apapun dari kamar si Budi. Nah, kita lanjut lagi, long story short, puncaknya di malam Jumat Kliwon. Rian lagi-lagi bergadang. Jam dinding menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Suara itu datang lagi. Sek, sek. Kali ini suaranya jelas banget. Berhenti tepat di depan pintu kamar si Rian. Jantung Rian itu langsung dak-dik-duk, dak-dik-duk. Dia ingat banget pesan Budi. Tapi rasa penasarannya lebih gede daripada rasa takutnya. Rian matiin lampu. Terus dia jinjit pelan-pelan ke arah pintu. Dia mengintip lewat lubang kunci. Tahu kan kalau pintu kunci yang jadul itu kan ada lubang kunci yang tembus pandang hingga ke depannya kan. Nah, di lorong itu tuh terlihat lampu yang remang-remang kekuning-kuningan. Dan selain lampu remang itu, apa yang Rian lihat bikin lututnya itu lemes banget. Itu bukan Bu Lastri yang lagi ngepel. Di lantai keramik pun itu ada sosok perempuan pakai baju suster zaman dahulu yang ada topi cap putih di kepalanya, tapi bajunya itu kotor banget, penuh bercak darah dan juga tanah-tanah lumpur kecoklat-coklatan yang udah kering. Posisi dia itu terlungkup di lantai. Dia bergerak maju dengan cara menyakar lantai pakai tangannya, terus menarik badannya ke arah depan. Kenapa dia kayak gitu? Karena kakinya, astagfirullah kata si Rian, kakinya dari lutut ke bawah itu hancur semua. Tulangnya patah-patah mencuat keluar. Dagingnya itu robek-robek kayak bermelembar di lantai gitu. Itulah kayak sumber suara mungkin Shrek tadi. Tulang dan daging yang hancur, yang bergesek dengan lantai keramik. Suster itu ngerangkak, ngelewatin pintu Rian, dan terus berhenti tepat di depan pintu kamar si Budi. Dan gilanya, suster itu gak ngetuk pintu pakai tangannya. Dia ngetuk pintu pakai anjing. What the heck? Aku udah masukin. Bentar ya guys, kita next dulu. Tadi sampai mana? Oke, dia ngetuk pintu pakai kepalanya. Tuk, tuk, tuk. Besok paginya gempar. Budi ditemukan meninggal di kamarnya. Kata dokter, Budi terkena serangan jantung. Tapi Rian lihat jenazah Budi itu terlalu agak sedikit berbeda, terlalu kurus kering mendadak banget. Kulitnya putih pucat, kayak mayat yang darahnya tuh udah kayak dikuras habis, kayak digigit vampir. Anehnya, Ibu Lastri nggak kelihatan sama sekali sedih ataupun panik. Malahan di hari itu, Rian ngelihat Ibu Lastri itu punya kalung emas yang baru dan liontin serta gelang cincin yang baru lagi yang gede-gede. Di situ Rian sadar, ini bukan kos biasa, ini peternakan tumbal. Budi udah jadi korban dan Rian yakin selanjutnya adalah giliran dia. Singkat cerita, malam itu juga Rian mutusin buat kabur. Dia gak peduli uang sewanya hangus. Di jam 11 malam, Rian bergegas packing baju seadanya ke dalam tas ransel kecil dia. Pas dia mau buka pintu kamar, ceklek, pintunya gak bisa dibuka. Terkunci dari luar, padahal Rian memegang kunci pintunya dari dalam. Rian panik, digedor-gedor pintunya dan Rian berteriak-teriak, Bu, tolong pintunya macet Bu, saya nggak mau di sini Bu, tolong buka pintunya. Dan gak ada jawaban sama sekali dari luar. Hening sehening-heningnya. Tiba-tiba dari ujung lorong terdengar suara itu lagi. Sek, duk, sek, duk. Kali ini temponya cepat banget. Kayak sosok itu tuh tahu kalau mangsanya tuh mau kabur. Jadi dia ngebut kayak bunyinya kayak sek 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 sek. Rian mundur sampai mentok di ujung kamarnya. Tiba-tiba gagang pintu kamarnya
terputar sendiri dan pintu terbuka pelan-pelan. Dan dalam sekejap, satu ruangan itu tertampar bau anyir darah yang langsung banget tuh masuk ke dalam hidung Rian. Itu baunya tuh gak enak banget, benar-benar itu kayak bau bangkai tikus ataupun bau yang sesuatu yang udah basi hampir belatung. Dan kelanjutannya di ambang pintu, suster ngesot itu udah siap ataupun udah standby. Wajahnya pucat putih, matanya hitam legam tanpa bagian putih, dan mulutnya astaga menyeringai lebar sampai seperti kayak Joker kata si Rian tuh, sampai dengan ke ujung hampir dekat telinga. Dan sampai ada cairan hijau berbusa keluar dan menetes ke lantai dari mulutnya. Di tangan kanannya memegang sebuah suntikan zaman besi dulu yang jarunya tuh panjang. Sosok itu ngomong, suaranya serak basah seperti orang kayak lagi kumur-kumur menggunakan air panas. Waktunya obat Rian. Setelah suster berkata seperti itu, susternya langsung menerjang masuk. Gerakannya tuh agresif banget. Kata Rian, ini gak lambat sama sekali. Beda banget dengan di film. Kalian harus melihat dan ngerasain sendiri. Yang dimana tuh dia tuh beneran nyeret badannya secepat kilat, cepat banget ke arah kakinya Rian. Dan tangan dingin itu langsung mencengkeram ke bagian pergelangan kakinya. Kukunya tuh nancap, nembus ke kulit. Sakitnya itu minta ampun. Rian berteriak. Dia menendang-nendang tuh ke muka ataupun ke badannya si suster ngesot sekuat tenaga sambil baca-baca doa dalam hati. Dan dia berkata, pergi lu setan, pergi, lepasin. Rian berhasil nendang kan, dan akhirnya entah bagaimana Rian berhasil melepaskan cengkeraman si suster ngesot itu. Sampai ada bunyi krek, dimana rupanya pergelangan kaki Rian tuh terselengket ataupun sampai dengan kayak terseleo kata si Rian. Dan si suster itu hanya ketawa dan nyoba nusukin lagi jarum suntik yang karat itu ke bagian betis ataupun kaki si Rian. Dan di saat itu Rian tuh kayak gelagapan dengan kakinya masih lemas. Dia tuh ngambil lampu meja belajar yang ada di sebelahnya, terus dihantamin ke bagian kepala suster itu. Dan tentunya hanya oleng aja ataupun cuma bergeser sedikit aja. Dan tentunya Rian manfaatin momen tersebut untuk lari keluar dari kamarnya. Dan tentunya Rian pontang-panting keluar dari kamarnya dengan salah satu kakinya yang pincang ke arah ruang tengah. Niatnya mau ke pintu depan, tapi pas sampai di ruang tengah, Rian tuh langkahnya terhenti dan terkejut. Dia lihat Ibu Lasri lagi duduk bersila di tengah ruangan yang gelap, cuma bermodalkan lilin satu aja. Di depannya ada baskom yang terlihat kayak berisi air kembang yang warnanya pokoknya merah pekat. Kemungkinan kata Rian itu adalah darah ataupun entah apapun itu. Ibu Lasri pun juga kaget melihat Rian lolos. Dia menoleh, matanya melotot merah, dan Bu Lasri berkata, Loh, kok kamu keluar nak Rian? Perawatannya belum selesai loh. Sini, ibu suntik vitamin biar awet muda. Ibu Lasri ngomong begitu sambil senyum sampai bisa bilang kayak robek mulutnya. Dan salah satu tangannya masih memainkan air darah yang ada di baskom itu. Ternyata benar dugaan Rian, suster itu rupanya peliharaan dari Bu Lasri. Arwah penasaran ataupun nara perawat dari zaman dahulu yang diikat menggunakan perjanjian buat mengambil darah ataupun saripati anak-anak yang tinggal di situ. Tentunya kata Rian itu hanya berlaku untuk anak-anak ataupun anak cowok yang masih muda ataupun masih perjaka, dan itu mungkin salah satu syarat utamanya. Rian gak nunggu lama, setelah itu dia gak mau lagi debat dan gak mau noleh ataupun gak peduli apa yang dilakukan sama si Bu Lasri. Dia langsung lari nabrak pintu depan, pokoknya ditendang, langsung dibuka, untung pintunya gak dikunci. Dan tentunya motornya Rian ditinggal di situ juga, dan terus lari sekencang-kencangnya tanpa menggunakan alas kaki ke pos ronda. Dan setelah berapa lama warga kampung yang melihat Rian histeris akhirnya percaya, karena emang udah lama nih para warga itu curiga sama kekayaan Ibu Lasri yang gak wajar dan gak ada habis-habisnya. Besok paginya bersama para warga dan juga Pak RT menggerebek ataupun langsung menuju ke kos Bu Lasri. Dan kalian tahu apa yang mereka temukan? Ibu Lasri ditemukan meninggal di kamarnya dalam kondisi mengenaskan, dan tentunya kaki dan lutut ke bawahnya itu hancur lebur. Tulangnya remuk,
persis seperti kondisi suster ngesot yang dipeliharanya, kata Rian. Dan tentunya bukan hanya Bu Lasri, 2 orang lagi yang tinggal dan juga sesudah si Budi itu juga ditemukan dalam kondisi yang sama, yaitu meninggal seperti tidak ada darahnya lagi. Dan kata sesepuh di kampung itu, perjanjiannya itu sudah berbalik. Karena gagal mengambil Rian ataupun ada yang lolos, si suster itu akhirnya mengambil kaki tuan rumahnya sendiri sebagai gantinya. Rian selamat, dia langsung pulang kampung dan gak mau lagi ngekos di sana. Tapi teror itu meninggalkan bekas luka fisik yang sampai sekarang di bagian kaki Rian ada titik hitam kecil yang agak menonjol, mungkin sedikit kayak seperti keloid. Itu bekas dari kuku jari si suster. Dan sampai sekarang efeknya setiap kali Rian masuk ke rumah sakit ataupun mencium bau pembersih lantai yang sangat menyengat, bekas luka di kakinya itu bakal terasa berdenyut hingga ngilu ke tulang. Seolah-olah racun dari suster itu masih ada di dalam badannya. Begitu ya guys cerita dari teman gue yang namanya Rian ini. Dan dari cerita ini memberikan kita pelajaran yang cukup mahal. Jangan gampang tergiur sama kosan yang harganya miring, tapi fasilitasnya mewah banget. Dan yang paling penting, perhatikan baunya, karena kalau kamar kalian wanginya terlalu menyengat, wangi bunga ataupun wangi obat pel yang gak wajar, hati-hati. Mungkin wangi itu bukan untuk mengusir kuman, tapi mungkin untuk menutupi sesuatu bau yang tidak ingin kalian cium. Nah guys, kata si Rian, untuk kosannya ini masih berfungsi sampai sekarang dan masih ada tanda pelang untuk kosnya masih dicari anak-anak kosnya. Tentunya pemiliknya bukan Bu Lasri lagi, melainkan salah satu saudara Bu Lasri. Entah apakah perjanjiannya masih dilanjutkan atau tidak. Dan kata si Rian, intinya gue gak mau tahu dan gue cukup sampai di sini aja. Oke guys, terima kasih dan juga terima kasih buat Rian yang udah kirim ceritanya. Terima kasih untuk para bos-bos dan juga majik-majikan dan ataupun serta guys-guys brotherku yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke grup kos-kosan kalian biar pada parno dan takut-takut barengan. Saya pamit dan sampai jumpa di teror selanjutnya. Jangan lupa seperti apa kata tagline gue, mereka ada ketika kalian percaya.